Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya udah di tempat Osaka Sushi. Ini bersama Mas Aji. iya Mas Aji. Saya boleh bertanya-tanya? Boleh, silakan. Yang pertama, bagaimana sejarah berdirinya Osaka Sushi ini? Oke, kalau untuk sejarahnya Osaka Sushi Karawang sendiri ya, itu kita mulai beroperasi di tanggal 2 November 2020. Kemudian latar belakangnya berdirinya memang karena ownernya sendiri resign setelah dari kerja, jadi memutuskan untuk berusaha, untuk memutuskan wirausaha, dan tercetuslah Osaka Sushi ini. Begitu untuk sejarah singkatnya ya. Terus dan pertanyaan yang kedua, ada berapa menu di Osaka Sushi ini dan menu bestsellernya apa yang ada di Osaka Sushi? Kalau untuk total menu di Osaka Sushi itu sekitar untuk saat ini sampai 25 menu. Untuk yang menu bestsellernya sendiri itu kita punya Godzilla, Gatot Kaca, Tokyo Tower, Dragon Ball. Hampir seluruhnya juga menu bestseller ya. Tapi memang tergantung kembali ke selera customernya masing-masing sih kalau untuk itu. Oke, terus bagaimana cara Osaka Sushi ini memasarkan atau mempromosikannya? Dan masih menggunakan metode seperti biasa atau sudah dikembangkan secara online atau sudah ada di GrabFood, IG dan lain-lain? Oke. Kalau untuk media promosi Osaka Sushi Karawang sendiri itu kita punya platform FB ya. Di Instagram kita ada Osaka Sushi Karawang. Kemudian selain kita jualan offline, itu juga kita sudah kerjasama dengan GrabFood, ada di Osaka Sushi Pusar Jaya. Dan dalam waktu dekat sih mudah-mudahan kita juga lagi coba untuk ikut daftar Shopee Food ya. Jadi untuk biar lebih mengembangkan lagi dan biar lebih banyak dikenal lagi di kalangan masyarakat seperti ini. Kira-kira berapa modal awal untuk membuka usaha sushi ini? Terus pengeluaran sama pemasukannya dicatat atau enggak? Atau sudah komputerisasi kayak gitu? Oke. Kalau untuk modal awal sendiri itu kita bersih ya dari seluruhan, dari pembelian merek, kemudian peralatan, sewa ruko dan sebagainya. Itu kalau untuk modal awal di kisaran 35 sampai 40 juta ya, 35 sampai 40 juta. Kemudian kalau untuk pencatatan dan pengeluaran, kebetulan kita ada pencatatan manual, ada juga sudah kita rekap langsung ke Excel. Jadi kalau untuk dikomputerisasi secara otomatis sih belum, tapi kalau misalkan memang pencatatannya secara manual untuk pengeluaran, penjualan, kemudian pemasukan dari selain penjualan itu sudah kita catat semuanya ada. Tapi kalau untuk komputerisasi secara otomatis itu belum. Terus yang terakhirnya nih, dalam menghadapi kondisi pandemi seperti ini, terus keputusan apa yang dilakukan oleh Osaka Sushi dalam menghadapi pandemi? Kalau untuk itu ya karena kebetulan kita juga launching di saat pandemi ya, di tahun lalu di 2 November 2020. Kita sih sebenarnya masih coba untuk mengikuti seperti outlet-outlet lainnya, entah itu dari promosi di media sosial atau kerjasama dengan sebetulnya food blogger misalkan, kayak untuk di Karawang sendiri kan sudah banyak ya. Iya. Kerjasamanya. Paling sih kita yang penting harus bagaimana caranya kita dikenal oleh masyarakat Karawang sendiri gitu. Jadi di Karawang ini sushi banyak nih, tapi pilihannya mungkin ada A, ada si B, ada si C. Nah kita juga ikut dalam hal tersebut sehingga orang lain juga ternyata di Karawang juga ada nih Osaka Sushi gitu. Jadi untuk strateginya sendiri masa pandemi, selain memang kita pemasaran lewat Instagram, kemudian juga Facebook sudah ada, terus kemudian kerjasama dengan food blogger dan lainnya, kita juga sebisa mungkin memberikan promo itu di sebulan sekali ataupun giveaway di tanggal-tanggal tertentu. Seperti itu sih cara kita untuk mensiasati agar tetap berjalan di masa pandemi ini. Terus apa kendalanya? Kalau untuk kendala sih selama masa pandemi ya. Iya. Kalau selama masa pandemi mungkin PPKM ya.
Iya. PPKM sudah sangat jelas, kita juga harus mematuhi peraturan pemerintah karena memang untuk menekan angka corona sendiri ya. Jadi seperti yang kemarin-kemarin untuk semua daerah sendiri PPKM sampai dengan level 4, kemudian jatah untuk dibuka pun hanya dibatas sampai jam 8 ya. Jadi kendalanya sih paling itu sih, tapi untuk sekarang alhamdulillah kan kita juga sudah bisa dilihat ya, sudah bisa PPKM sudah lebih longgar, kemudian juga untuk warung makan sudah bisa dine in lebih dari 50%. Jadi kendalanya sih paling hanya di itu saja sih di saat pandemi saat ini gitu. Mungkin untuk apa ya, kita datang ke sini aja dibatasi mungkin gitu apa gimana? Gimana? Ya, pengunjung gitu dibatasi gitu. Kalau dibatasi sih, saya juga melihat sih kalau misalkan sudah ada 4 kursi lah, kalau 4 kursi. Tapi sih biasanya kalau misalkan sampai penuh banget sih memang belum. Ya alhamdulillah juga karena memang kita juga membatasi untuk itu. Tapi ketika memang sudah ada 4, ya mungkin kita di waiting list dulu. Takutnya memang entah itu tiba-tiba ada yang patroli atau seperti apa, kita juga kan tidak ada yang ini yang tidak diinginkan gitu ya, yang tidak diinginkan. Jadi tetap kita batasi untuk hal tersebut. Terus dari ini Om, saya mau nanya, dari jam operasinya itu yang hari biasa itu dari jam berapa sampai jam berapa? Oke, kalau untuk operasional sendiri kita dari hari Sabtu sampai dengan hari Kamis itu dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Tapi kalau untuk hari Jumat kita dimulai dari setelah Jumatan jam 1 siang sampai dengan jam 9 malam. Kira-kira ini berapa jumlah penjualan perharinya? Kalau penjualan per hari naik turun sih ya kalau Iya. misalkan dilihat dari ini. Cuma kalau misalkan dari rata-ratanya itu kita ada di angka 1 juta sih per hari. Harinya. Kalau untuk porsinya itu berapa banyak? Untuk jumlah porsian per harinya ya. Iya. Kalau jumlah porsian per harinya itu sekitar 30 porsi lah, 30 sampai 40 lah paling banyak. Oke, sekian Om. Dan Makasih, terima Om. kasih. Siap. Sama-sama. Ya, sudah apa namanya? Menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Dan gitulah. Siap.